Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini, yaitu berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini. Tidak lupa pula sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menderang yang kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa dimanapun kalian berada, ada ungkapan yang begitu berarti, ungkapan yang penuh makna yang keluar dari lisan manusia yang sangat mulia, yaitu tidak lain dan tidak bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapannya? Ungkapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad adalah salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok, ada 3 jenis manusia yang ketika dia menengadahkan kedua tangannya, yaitu untuk berdoa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut segera diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah sekalipun untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, ada 3 manusia yang doanya bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-saum hatta yuftira. Orang yang sedang dalam berpuasa dan sampai berbuka puasa. Sepanjang ia berpuasa dan sepanjang itulah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam waktu tertentu, yaitu dalam waktu sepanjang ia berpuasa, dari ia berpuasa yaitu sahur sampai ia berbuka puasa pada sore hari. Nah, manfaatkan kondisi atau situasi tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya doa tersebut bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan doa tersebut untuk mendoakan diri kita sendiri, untuk mendoakan orang yang kita cintai, dan untuk mendoakan orang yang mencintai kita, dan mendoakan orang yang mencintai pada negeri kita ini. Dan yang kedua saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-musafir hatta yarji'un, yaitu adalah orang yang dalam berpergian atau berperjalanan atau musafir sampai ia kembali ke rumahnya, dan selama perjalanan tersebut hamba Allah tersebut menengadahkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ampunan serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku, gunakanlah sepanjang perjalanan tersebut untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti detik-detik akhir Ramadan, banyak dari hamba Allah yang bepergian untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu untuk menemukan keluarga-keluarga di sana. Nah, kita ambil untuk waktu perjalanan dia, semisal dari Medan ini dia mau ke kampung halamannya. Nah, gunakan selama perjalanan tersebut untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa memohon keselamatan selama perjalanan dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa keselamatan serta ampunan tersebut bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sahabatku adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doaul muslim atau doa-doa orang yang terzalimi dan doa-doa orang teraniaya. Nah sahabatku, itulah 3 jenis manusia ketika dia menengadahkan kedua tangannya untuk memohon ampunan, memohon doa serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa dan kedua hal tersebut bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun kalian berada,
gunakanlah waktu, manfaatkanlah waktu ketiga hal tadi untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, tambah untuk letakkan penuh keyakinan pada hati kita, pada dada kita, untuk pasti doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir negatif bahwasannya doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hati kelalaian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalian semuanya, Allah sesungguhnya tidak akan mengabulkan doa dari hambanya ketika dalam hati kelalaian. Jadi fokuslah, khusyuklah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun kalian berada, selamat berbuka puasa. Manfaatkanlah sebelum berbuka puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menengadahkan kedua tangan kalian semua untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebelum berbuka puasa Ramadan. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berbuka puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul fa'fu anna ya karim. Perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir sebelum kita berbuka puasa, karena insya Allah itu menjadi amal selama kita berpuasa dan sebelum kita melakukan berbuka puasa. Baik, terima kasih saudaraku dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan tidak juga selama bulan Ramadan, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari amal terkecil maupun amal terbesar apapun yang kita lakukan, semoga bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.